Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati. Saya adalah peserta pembelajaran jarak jauh PDK Denpasar yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana melakukan pemetaan KIKD mengembangkan pencapaian indikator kompetensinya. Untuk kali ini, materi PPKN yang saya bawakan, pertama-tama yang harus kita siapkan ada 6 kolom, yaitu kolom 1, KI, KD, materi pokok, indikator pencapaian, klasifikasi indikator, yaitu untuk PPKN, klasifikasi indikatornya kita kosongkan, karena tidak akan dibuatkan instrumental soal. Tidak bisa diukur KI1, KI2, yaitu sikap sosial, sikap spiritual, tidak bisa diukur dengan soal. Untuk contoh ini saya menggunakan KD2 yang berbunyi menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dalam penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dalam KD itu kita menganalisa mengandung beberapa subkompetensi. Dalam hal ini mengandung 2 subkompetensi. Perlindungan penegakan hukum adalah sesuatu yang berbeda, maka subkompetensinya harus dipisah, yaitu pertama subkompetensi untuk perlindungan, yang kedua subkompetensi untuk penegakan. Kemudian materi judulnya, materi atau judul bab, cara menurunkan IPK dari KI1, maka di sini harus dibagi ada 1.2.1 dan nomor IPK-nya 1. Menjalankan perilaku beriman dalam praktik perlindungan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ini untuk subkompetensi 1. Kemudian subkompetensi 2, 1.2.2, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek penegakan hukum untuk menjamin keadilan kedamaian. Untuk menjalankan ini tetap ada di IPK-nya, tidak perlu dirubah karena ini sudah masuk menganut ajaran agama yang dianutnya. Di sini di kualifikasi tidak pernah ditulis. Kemudian kita lanjut kompetensi 2, yaitu sikap sosial KD.2, berperilaku jujur dalam praktik penegakan hukum di tengah masyarakat. Maka tetap subkompetensi 2 tetap di sini berperilaku jujur. IPK-nya ini ada dengan perilaku masyarakat, maka perlu ditambahkan kata kerja, membiasakan perilaku jujur dalam praktik penegakan hukum di tengah masyarakat. Untuk subkompetensinya, membiasakan perilaku jujur dalam praktik penegakan hukum di tengah masyarakat. Ini untuk kata kerja sama KD2 berbunyi mengevaluasi praktek perlindungan hukum dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tetap subkompetensi 2, perlindungan dan penegakan. Kemudian materinya dalam perumusan IPK kita harus tahu indikatornya. Ada indikator kunci yang harus diketahui oleh peserta didik, yaitu mengevaluasi. Evaluasi wajib sampai ke peserta didik. Yang ini disebut indikator kunci. Kemudian indikator pengayaan. Yang indikator yang tidak harus tetapi diharapkan ada, yaitu indikator di atas indikator kunci. Ini akan menjadi nilai tambah untuk siswa. Cara merumuskan IPK
dalam kompetensi 3 pengetahuan mulai dari level KKO rendah ke level 1 pemahaman dan mengingat. Level 2 mengaplikasikan, level 3 level hot menganalisis, mengevaluasi, mencipta, yaitu C4, C5, C6. Contoh ini kita lihat pada turunan IPK. Pertama berbunyi mengemukakan level 1 yaitu pemahaman masuk dalam indikator pendukung. Berapa jumlah yang diturunkan tergantung subkompetensinya, keluasan materi subkompetensi tadi. Kemudian pada indikator IPK yang kedua memberi contoh perilaku hukum. 3.2.2 memberi contoh bagaimana perlindungan hukum. Indikator pendukung, kata kerjanya pada level 1 level loss kognitif, 2 pemahaman. Untuk subkompetensi penegakan hukum, pengertian penegakan hukum menurut para ahli masih level 1 C2 pemahaman. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang bisa diberi masukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.